Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 9 yang Bapak banggakan. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-26 ini bab 2, Bapak akan menyampaikan materi tentang bioteknologi dan perkembangannya. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan perkembangan bioteknologi. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan jenis-jenis bioteknologi. Bioteknologi dan perkembangannya. Bioteknologi berasal dari kata bio yang berarti hidup dan teknos yang berarti teknologi. Bioteknologi adalah penerapan prinsip-prinsip biologi, biokimia, ilmu rekayasa, serta ilmu lainnya. Jadi bioteknologi ini berkaitan dengan ilmu-ilmu biologi, biokimia, ilmu rekayasa serta ilmu lainnya ya, dalam pengolahan bahan memanfaatkan organisme atau makhluk hidup untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Pada umumnya makhluk hidup yang dimanfaatkan dalam proses bioteknologi berupa mikrob ya. Yang pertama, perkembangan bioteknologi. Pengetahuan tentang bioteknologi diawali dari penemuan teknik pembuatan minuman anggur menggunakan ragi sekitar 6000 sebelum Masehi. Jadi bioteknologi ini sebelum Masehi itu sudah dikenal. Beberapa peristiwa yang berkontribusi terhadap perkembangan teori bioteknologi yaitu sebagai berikut. Yang A, tahun 1870 Louis Pasteur menemukan mikroba dalam makanan dan minuman. Yang B, tahun 1897 penemuan enzim dari ekstrak ragi yang dapat mengubah gula menjadi alkohol oleh Eden Bochner. Tahun 1928 Alexander Fleming menemukan zat antibiotik pertama yaitu penicillin. Kemudian pada tahun 1943 produksi penisilin dalam skala industri. Tahun 1944 Avery, McLeod dan McCarthy mendemonstrasikan bahwa DNA adalah bahan genetik. Yang tahun 1955 Watson dan Crick menentukan struktur DNA. Adapun pada tahun 1961 seluruh sandi genetika terungkap. Nah, ini adalah perkembangan bioteknologi dari zaman sebelum Masehi sampai tahun 1961. Kemudian adapun perkembangan bioteknologi modern itu diawal dari penemuan enzim restriksi endokolisis pada tahun 1970. Dengan penemuan enzim restriksi, maka terjadi perkembangan bioteknologi modern meliputi teknologi DNA rekombinan pada tahun 1973. Kemudian ada produksi antibodi monoklonal 1975, pembuatan insulin 1978, rekayasa genetika plasminti 1983, terapi gen sel somatik 1988 dan cloning hewan 1977. Bahkan sampai sekarang bioteknologi baik itu konvensional maupun modern mengalami perkembangan. Yang kedua, jenis-jenis bioteknologi. Berdasarkan tingkat kerumitan dalam pelaksanaan proses-proses bioteknologi, bioteknologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang A, bioteknologi konvensional atau dikenal dengan bioteknologi tradisional.
Teknologi yang diterapkan dalam bioteknologi konvensional itu masih sederhana, yang mana penerapan bioteknologi konvensional itu untuk menghasilkan produk hanya mengandalkan peran mikroorganisme secara alami tanpa dilakukan proses rekayasa genetika oleh mikrob. Kemudian bioteknologi konvensional itu memiliki ciri khas. Nah, ciri khasnya ini adalah di mana bioteknologi konvensional itu kondisinya ada non steril, ada yang steril. Nah, bioteknologi konvensional kondisi non steril itu adalah teknologi dan prosedur atau langkah kerjanya diciptakan dan muncul karena proses coba-coba dan berdasarkan temuan yang tidak disengaja atau berdasarkan hasil pengamatan dan proses alami. Nah, produk yang dihasilkan masih belum murni, misalnya tapai, yogurt, roti, mentega, tempe, nata de coco, dan lain-lain. Nah, itu adalah bioteknologi non steril. Sedangkan bioteknologi konvensional steril itu adalah telah didominasi ilmu mikrobiologi, botani, ilmu tentang tumbuh-tumbuhan, dan farmakologi. Itu ilmu tentang mempelajari farmasi. Pada jenis ini bioteknologi telah melakukan pendekatan keilmuan, penerapan quality control, standarisasi mutu, dan diakuinya hak paten produk yang dihasilkan. Nah, itu bedanya antara bioteknologi konvensional non steril dan bioteknologi konvensional steril. Jadi steril itu dia sudah mendekati keilmuan. Kalau yang bioteknologi konvensional non steril itu hanya untuk coba-coba, ya. Nah, berdasarkan temuan yang tidak disengaja atau berdasarkan pengamatan dan proses alami. Kemudian bioteknologi konvensional itu memiliki beberapa karakteristik. Nah, karakteristiknya yang pertama adalah hanya menerapkan teknologi sederhana seperti pembuatan tempe, oncom tadi, dan lain-lain. Prosesnya relatif belum steril sehingga hasilnya belum terjamin, seperti proses pembuatan tempe tadi, ya, pembuatan mentega, roti, ya. Nah, kemudian jumlah produk yang dihasilkan dalam skala kecil, tidak banyak produksinya. Kemudian biaya produksi itu murah. Nah, ini adalah bioteknologi konvensional, itu karakteristiknya. Nah, kemudian bioteknologi konvensional ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah yang pertama, perbaikan sifat genetik tidak terarah. Yang kedua, tidak dapat mengatasi masalah ketidaksesuaian genetik sifat keturunan. Yang ketiga, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Yang keempat, memerlukan waktu yang relatif lebih lama untuk menghasilkan alur baru. Yang kelima, seringkali tidak dapat mengatasi kendala alam dalam sistem budidaya tanaman, misalnya masalah hama. Nah, itu kelemahan dari bioteknologi konvensional. Yang B, bioteknologi modern. Ya, baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan kelas 9, Bapak akan melanjutkan menjelaskannya. Bioteknologi modern memanfaatkan prinsip biokimia, biomolekuler, dan rekayasa genetika dalam pembuatan produknya. Itu semua adalah ilmu-ilmu daripada ilmu alam yang berkaitan dalam bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern semakin berkembang dengan ditemukannya enzim restriksi dan struktur dari DNA. Yang mana bioteknologi modern di sini dia memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama menggunakan peralatan-peralatan canggih terutama dalam menentukan enzim restriksi dan struktur dari DNA itu.
Kemudian proses dilakukan dengan pemotongan atau penyisip gen seperti pemeliharaan tanaman ya. Kemudian prosesnya dilakukan dalam keadaan steril sehingga hasilnya lebih berkualitas. Nah, jadi benar-benar diperhatikan di dalam kualitasnya dan kesterilnya tadi, tidak seperti bioteknologi konvensional. Kemudian jumlah produk yang dihasilkan dalam skala besar dan biaya produksi relatif mahal. Kenapa lebih mahal? Karena ya tadi dia menggunakan peralatan yang canggih, kemudian dia di dalam prosesnya itu perlu keadaan steril. Nah, jadi memerlukan biaya yang lebih besar dan produksinya bisa skala besar seperti pemeliharaan tanaman itu bisa menghasilkan skala yang besar ya. Demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum Bapak tutup pembelajarannya, Bapak akan memberikan soal latihan tentang bioteknologi dan perkembangannya ya, yang mana sebagian soalnya itu ada di LKS, kemudian ada juga yang di video pembelajaran. Nah, untuk soalnya ini mudahan kalian bisa menjawab dengan benar dan betul, karena pertanyaannya ini itu ada di buku LKS maupun ada di video pembelajaran yang Bapak jelaskan tadi. Kalau yang menyimak, insya Allah bisa menjawab dengan benar dan betul. Nah, kalian tulis jawabannya di buku tulis, kemudian kalian foto, kemudian kalian upload ke Adlearning. Bapak harapkan untuk mengerjakan dan mengirimnya itu tepat waktu, semuanya mengerjakan. Ada 4 soal, soalnya semuanya berbentuk esai ya, jawab dengan tepat dan jelas. Ini soalnya, soal yang pertama, sebutkan kelemahan dari bioteknologi konvensional. Soal yang kedua, sebutkan prinsip-prinsip ilmu lain yang menterbelakangi ilmu bioteknologi. Soal yang ketiga, jelaskan mengenai bioteknologi modern. Yang keempat, jelaskan mengenai bioteknologi konvensional. Demikianlah materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian nantinya ya, bisa dipahami, bisa dimengerti dan dipelajari kembali. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.